ketemu lagi. Masih bersama saya Reta dalam program Rock News. Setiap hari ya nemenin kamu sambil kasih informasi juga yang menarik banget untuk kita bahas di hari ini ya. Salah satunya anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Effendi Simbolon, meminta maaf terkait dengan pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Pernyataan ini diungkap oleh Effendi saat rapat Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dan si Effendinya sih juga sudah mencoba ya untuk menjalin komunikasi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman via aplikasi pesan untuk membicarakan terkait dengan pernyataannya yang mengundang kecaman dari para prajurit TNI di berbagai daerah. Dan kalau katanya Panglima sih udah nggak ada masalah gitu ya, katanya sudah clear. Sementara untuk Dudung Abdurrahmannya sendiri belum merespons. Nah kenapa sih bisa sampai si Effendi ini bilang TNI itu gerombolan? Berawal dari rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 DPR RI dengan Kemenhan dan TNI di Senayan, Jakarta pada hari Senin kemarin tanggal 5 September. Saat itu, petinggi TNI dari Panglima TNI hingga seluruh kepala staf angkatan tuh hadir, kecuali KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Nah, ketidakhadiran dari Dudung inilah yang kemudian menyulut Effendi Simbolon yang melontarkan kritiknya terhadap TNI. Ya, Effendi juga mengaku sih ingin mendapat penjelasan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurutnya ada ketidakharmonisan nih antara dua jenderal bintang 4 itu. Ya suka goreng-goreng nih guys. Nah, pernyataan Effendi inilah mengundang kecaman sejumlah prajurit TNI di daerah. Beberapa dari mereka bahkan merekam video kemarahan dan kecaman mereka lalu viral di media sosial. Sementara Mabes TNI Angkatan Darat membantah ada instruksi khusus kepada para prajurit untuk merespons pernyataan dari Effendi Simbolon dalam rapat yang tidak dihadiri oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman tersebut. Ya, jadi itulah ya guys, makanya nih ya, kalau punya mulut nih mesti dijaga. Jangan asal plus-plusnya asal nyeplos saja ya. Apalagi kan ngomongnya juga yang kayak gitu ya guys. Ya jadinya harus dia klarifikasi dan meminta maaf. Dan tadi kalau dari Panglima TNI sendiri Jenderal Andika Perkasa udah bilang semuanya udah clear ya. Tapi dari Jenderal Dudung Abdurrahman belum merespon atau belum menanggapi mengenai ini. Ya sebenarnya sih kan kalau dari dua-duanya ya, mau itu dari Jenderal Dudung Abdurrahman ataupun dari Jenderal Andika Perkasa sih nggak ada apa-apa antara mereka berdua gitu. Jadi kenapa mesti digoreng-goreng, dikompor-kompor dan menghasilkanlah itu ya isu-isu baru. Paling hobinya emang begitu ya. Wah seru nih, katanya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan gambaran mengenai hacker dengan nama alias Bjorka ini sudah diidentifikasi oleh Badan Intelijen Negara atau BIN dan Polri. Tapi nih Rock Lovers ya belum dapat diumumkan siapa sosok di balik Bjorka yang selama ini menjadi perbincangan. Nah, Mahfud menjelaskan motif dibalik aksi peretasan yang dilakukan oleh Bjorka ini tidak berbahaya, lantaran hanya berkaitan dengan motif ekonomi hingga jual beli. Ya kalau katanya Pak Mahfud MD nih, motifnya itu gado-gado guys ya, ada yang politik, ekonomi, sampai dengan jual beli dan sebagainya. Ya walaupun sih katanya Pak Mahfud MD ini gado-gado ya guys ya, dan tidak berat atau ya bisa dibilang nggak berbahaya, tapi kita punya perasaan ini loh guys ya, gado-gado guys. Gimana loh data-data penduduk dan diretas itu gimana dibocorkan juga gimana ceritanya ya kan. Kalau mungkin katanya Pak Mahfud MD data saya disebarkan tidak masalah, di Wikipedia juga ada datanya gitu. Jadi ya sebenarnya memang sudah tersebar luas gitu. Tapi kan untuk kita ya masyarakat biasa ini guys ya, kalau data kita disebarluaskan atau bahkan dijual kan sangat berbahaya ya. No, kalau kita janganlah. Mungkin kalau Pak Mahfud mau silahkan ya. Nah sebelumnya hacker Bjorka ini menyerang sejumlah situs pemerintahan dengan menjual data hasil pembobolan sejumlah situs pemerintah di internet. Salah satu data yang diklaim bobolnya adalah surat dari BIN ke Presiden Jokowi.
dan disebut-sebut nih kalau dokumen ini adalah rahasia. Nah, kalau kayak gini kan sudah diidentifikasi nih siapa sebenarnya Bjorka ini. Hanya memang belum mau diumumkan siapa orangnya. Hanya sudah diidentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri. Ya, semoga aja sih segera ya guys ya, supaya untuk tidak ada lagi lah keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat. Beralih ke mancanegara, kabarnya 2 paket misterius berisi peledak ditemukan di Universitas Northeastern Boston, Amerika Serikat pada hari Selasa kemarin. Salah satu paket ini meledak hingga melukai 1 orang pegawai kampus. Korban yang merupakan karyawan kampus ini berusia 45 tahun, terluka setelah dirinya tengah membuka paket misterius yang ditujukan ke alamat universitas itu. Nah, polisi bilang paket kedua ini berhasil diamankan sebelum meledak. Namun, pihak berwenang tidak menjelaskan detail bagaimana kedua paket peledak ini bisa dikirim dan sampai di Universitas Northeastern yang berada di tengah perkotaan. Pastinya nih, penyelidikan ini dibantu oleh pasukan penjinak bom, Departemen Pemadam Kebakaran Boston, dan Layanan Medis Darurat Boston. Karena kan ada 2 paket misterius. Ya, satu meledak, yang satu berhasil diamankan. Selain Universitas Northeastern, pastinya sejumlah universitas lainnya yang ada di satu kota itu juga pada disuruh hati-hati semua ya guys ya. Karena kan siapa tahu terornya nggak hanya terjadi di Universitas Northeastern, tapi menjalar ke universitas-universitas lainnya ini yang bahaya banget. Nah, Boston ini sebenarnya pernah diguncang teror bom di tahun 2013 saat perlombaan maraton berlangsung. Sebanyak 3 orang tewas dan lebih dari 260 lainnya terluka akibat sepasang bom rakitan yang meledak saat acara berlangsung. Jadi sebenarnya udah ada catatan ya guys ya mengenai teror bom ini yang terjadi di Boston. Ya, semoga aja sih ini yang terakhir ya. Gak ada kayak teror yang terus beruntutan kayak gitu, kan ngeri banget. Apalagi nih tujuannya apa ditaruh di universitas yang istilahnya memang keramaian juga ya, ada mahasiswa pasti di sana. Terus ya sangat bahaya banget ya. Kemarin aja belum selesai nih untuk teror-teror penembakan di Amerika Serikat. Ya sekarang ada baru lagi teror dari bom. Ya memang harus bener-bener sih untuk keamanan tuh harus diketatkan banget di Amerika Serikat. Jadi takut banget sih, ngeri banget ya. Kalian kalau ada paket-paket misterius gitu atau nggak ada barang misterius yang kamu nggak tahu, aduh jangan dibuka deh guys ya. Takut aja kita nih, mesti waspada dan hati-hati aja. Yang namanya teror kayak gitu kan pintar banget ngelabui kita ya, entah itu ditaruh di dalam tas, kardus atau lain sebagainya yang membuat kita tuh jadi pingin buka itu apa ya gitu, tahu-taunya ternyata bom. Jadi hati-hati ya buat kita semua dimanapun kalian berada. Beralih ke Arab Saudi, semakin banyak perempuan di Arab Saudi yang dilaporkan belajar menggunakan senjata api setelah pemerintah Raja Salman mengesahkan undang-undang yang mengizinkan kaum wanita memiliki senjata. Nah, legalisasi kepemilikan senjata bagi kaum perempuan ini diterapkan hampir 2 tahun setelah Saudi mencabut sejumlah larangan kontroversial yang selama ini membatasi hak dan aktivitas wanita seperti mengemudi hingga tinggal serta bepergian sendiri tanpa wali. Perubahan aturan ini merupakan bagian dari reformasi yang dilakukan oleh Pangeran Muhammad bin Salman sejak diangkat sebagai putra mahkota di tahun 2017 lalu. Reformasi ini bagian dari visi 2030 Saudi yang bertujuan salah satunya mendiversifikasi ekonomi negara yang selama ini hanya bergantung pada minyak sebagai sumber utama pemasukan. Pastinya ini menjadi kabar bahagia, kabar gembira juga untuk kaum wanita yang ada di Arab Saudi. Setidaknya hak mereka ya dan aktivitas mereka jauh lebih bebas ya, jauh lebih luas juga dan terbuka juga ruang geraknya ya. Kalau kemarin kan banyak yang dibatasi, kali ini mereka bisa beraktivitas ya apa yang mereka mau ya, asalkan ya itu tadi hal-hal yang positif juga ya. Aduh, ngelihat kabar ini guys rasanya mau nangis banget, padahal bukan punya Reta tapi sedih banget. Uang tabungan haji senilai puluhan juta rupiah milik seorang warga Solo yaitu Samin berusia 53 tahun ini rusak dimakan rayap.
Jadi si Pak Samin ini sehari-harinya bekerja sebagai penjaga sekolah di SDN Lowetan Solo. Beliau mengumpulkan uangnya sejak 2,5 tahun terakhir ya. Jadi dari 2,5 tahun terakhir ini Pak Samin beserta dengan istrinya sama-sama saling menyisihkan lah ya pendapatan mereka ya untuk tabungan haji begitu. Nah, sejak 3 hari lalu sebenarnya Pak Samin ini mengaku punya firasat buruk terkait dengan uang tabungannya. Maka dari itu, akhirnya Pak Samin minta istrinya untuk segera membuka dan menghitung hasil tabungan di hari Selasa pagi. Nah, saat istrinya akan membuka celengan, katanya nih rayap bermunculan. Samin pun langsung membuka wadah tersebut atau celengannya dan kaget melihat uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 rusak dimakan rayap. Aduh, gak rela banget sih kalau Reta ya. Dan gak tinggal diam pastinya, akhirnya Pak Samin ini langsung melaporkan kejadian ini ke Bank Indonesia. Dan beruntung banget guys ya, dari pihak Bank Indonesia itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surakarta yaitu Pak Nugroho Joko Prastowo, Bank Sentral akan mengganti uang yang rusak selama memenuhi syarat. Salah satunya ukuran uang rusak minimum 2/3 dari ukuran penuh. Kenapa mesti ukuran begitu? Karena kalau setengahnya bisa jadi malah terjadi double claim. Nah, apabila uangnya sudah terpisah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun lembaran demi lembaran untuk mengumpulkan uang rusak yang masih 2/3 dari ukuran penuh. Nah, tugasnya ini nih, tugas beratnya nyusun-nyusun lembaran ini bukan tugasnya petugas BI, tapi ya langsung ya pemiliknya yang mengumpulkan atau menyusun lembaran-lembaran kecil yang terpisah. Waduh, semangat deh ya pastinya buat Pak Samin. Ini bisa jadi cerita buat Pak Samin pada saat nanti pas pergi haji ya. Perjalanan menuju ke hajinya nggak mudah, nggak main-main banget. Sudah ngumpulin uang bertahun-tahun dari pendapatan kerja Pak Samin beserta istrinya. Terus pas mau dibuka, mau dihitung, tahu-taunya dimakan rayap, rusak semua. Terus ke BI untuk melaporkan dan berharap ini uangnya bisa diganti, dapat kabar baik diganti sama BI. Tapi ya itu tadi, mesti menyatukan potongan-potongan yang terpisah-terpisah itu. Jadi kan ini aduh berat banget ya guys ya. Uangnya kan gak sedikit tuh, banyak loh. Kalau dihitung-hitung nih guys ya kan celengannya ada 2. Nah, celengan yang baru itu isinya 49,8 juta rupiah. Nah, kalau celengan lamanya itu yang dimakan rayap itu guys, bisa jadi katanya Pak Samin lebih banyak isinya karena lebih dulu ya celengan lama kan karena udah penuh akhirnya pindah ke celengan baru. Jadi otomatis celengan lama jauh lebih banyak isinya. Wah, ini ujian banget. Tapi bersyukur aja sih dari Bank Indonesia menanggapi yang positif juga dan katanya mau mengganti uang-uang yang sudah rusak itu. Semangat buat Pak Samin beserta istri ya, semoga dibantu juga sama keluarga yang lainnya. Karena ngumpulin atau nyatain uang-uang itu kan bukan perkara mudah, sangat sulit guys. Apalagi kalau dilihat tuh hancur lebur ya. Hancur yang kecil-kecil gitu. Jadi perlu banget ketelitian dan kesabaran pastinya untuk menyusun kembali uang-uang itu. Oke, itu dia informasinya buat Pak Samin. Semoga aja tabungannya menjadi berkah buat Pak Samin ya. Dan semoga lekas pergi berhaji. Yes, amin buat Pak Samin dan istri. Setelah lama vakum dari dunia perfilman, Marshanda atau yang akrab dipanggil Caca kembali menghibur dengan film komedi drama berjudul Gendut Siapa Takut. Nah, film ini bakal tayang di tanggal 22 September mendatang. Disutradarai oleh Prita Gita Arya Negara dengan menggait aktor dan aktris ternama seperti Marshanda, Wafda Saifan, Tora Sudiro, dan Cut Mini serta masih banyak lagi. Nah, sebagai pemeran utama, Marshanda ini tidak keberatan untuk menaikkan berat badan hingga 20 kilo guys. Karena memang film ini kan mengangkat tema body positivity ya. Dan hal tersebut yang merupakan campaign yang sering dirinya suarakan lewat media sosial. Jadi rela gitu. Sampai naikin berat badan 20 kilo tidak apa-apa. Totalitas sekali Marshanda ya.
Film ini menceritakan tentang perempuan bernama Moza yang diperankan oleh Marshanda, merupakan seorang penulis novel dengan usianya 28 tahun dan berbadan gendut. Meskipun begitu, Moza tetap percaya diri dan ibu Moza yang diperankan oleh Cut Mini selalu menuntut Moza nih untuk cepat-cepat nikah karena usianya udah hampir 30 tahun. Nah, Moza yang merupakan seorang daydreamer atau orang yang kerap terhanyut dengan dunianya sendiri serta punya harapan bahwa nantinya akan ada seorang pangeran yang akan menjemputnya. Suatu ketika Moza dikejutkan dengan teman masa kecilnya yaitu Nares yang diperankan oleh Wafda Saifan yang sering ngejek-ngejek nih. Namun Nares hadir karena ingin meminta maaf dengan tulus kepada Moza. Kemudian Moza pun harus menghadapi pilihan cinta antara Nares atau sutradara ternama bernama Davi yang diperankan oleh Martino Leo. Wow, keren banget sih, totalitas loh. Harus atau mau rela untuk naikin berat badan 20 kilo itu bukan hal yang mudah ya guys ya. Tapi ini emang bener totalitas banget. So kalian guys, tanggal 22 September ya, ingat tayangnya 22 September. Pastikan kalian nonton untuk mendukung juga ya guys ya film-film karya anak bangsa dan juga ya untuk mendukung acting dari artis-artis dan aktor-aktor ternama yang sudah totalitas banget dalam memerankan. Oke, itu dia informasinya, lengkap sudah Rata berikan. Dan ya, ini menandakan waktunya saya pamit undur diri. Tetap berikan cinta, kasih, dan damai kepada orang-orang terdekat Rocklovers. Satu kalimat buat kalian semua, God bless you, bye-bye. Hai Rocklovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HPmu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.